Dan ternyata BNN tidak seseram itu gitu. Lebih seram lagi masa lalu sebenarnya. Iya. Aku bukanlah manusia yang menata hidup, menyusun rencana agar tujuan dicapai, cita-cita digapai. Selama ini kau melihat ke arah mana? Coba geserlah arah pandanganmu kemana. Iya, mungkin dia kayak ngelihat satu sisi jendela. Ya kamu coba buka jendelanya, lihat kiri kanan coba. Ya kan, you see different things. Tergantung sih. Iya. Pasti kita ketemu nih apa yang bisa membuat hidup kita jadi lebih indah, ya kan? Di samping kita ketemu satu masalah, ya kita tengok ke tempat yang lain dong. Ke arah yang jangan fokus masalahnya itu aja. Mungkin ke tempat yang lain ada jalan keluar. Hidup pasti ada masalah ya. Kalau sekarang kamu sedang happy banget, kamu harus buat jaga-jaga karena setelah happy ini akan ada kesedihan. Hidup seperti itu terus. Tapi kan bagaimana kamu handle kesedihan itu kan nggak sama dengan 5 tahun lalu. Kamu sudah lebih siap. Iya. Jadi ya udah gitu kan. Kita akan menghadapi kematian, kehilangan, kekecewaan, gagal, bangkit dan begitu terus selama kita bernapas menurutku. Jadi kalau ujuk-ujuk narkoba lagi, dah habis masalahnya bahagia lagi, kan lagi narkoba lagi itu kan aneh. Kamu nggak belajar. Betul. Kamu nggak kasihan sama diri kamu nggak bersyukur, kamu rusak diri kamu, kan aneh gitu menurut aku ya. Masa susah dalam hidup itu sebenarnya bukan masalah ya, tapi itu memang masanya aja. Iya, masanya aja. Bagaimana mungkin kita hidup nggak ada masalah? Orang yang paling kaya di dunia aja punya masalah. Betul. Orang yang paling famous di dunia aja punya masalah gitu, apalagi kita rakyat jelata biasa begini. itu kunci untuk kita bisa tetap hidup bahagia ya. Iya. Kan? Memandang masalah itu bukan masalah gitu ya. Iya, itu memang karena itu akan selalu ada gitu loh. Itu bergandengan terus dengan kita seperti bayang-bayang, jadi nggak bisa kau usir pergi. Betul. Masalahnya dihadapi. Iya. Kan berlalu. Nggak mungkin kita jalan nggak ada bayang-bayang. Nggak mungkin, kamu hantu. Sama kayak kita naik sepeda ya. Kalau naik sepeda itu justru ya sebenarnya kita lebih bahagia itu ketika menghadapi tanjakan, karena habis tanjakan habis itu turunan. Iya, kan? betul. Kalau menghadapi turunan prepare, habis ini pasti tanjakan. Iya, benar. Gitu. Karena kan terus jalan juga nggak selalu mulus. Betul. Kita akan lihat kerikil atau aspal yang mulus atau aspal yang kasar, bangkai tikus. Kalau saya orang-orang yang keling saya di jalan karena saya sepeda sendirian gitu kan. Hal-hal yang seperti itu, tapi kan itu serunya gitu. Itu dinamikanya. And it's fine. Kalau dengar ngobrolan Tika dari tadi nih Tika pasti ada background sastra ya, ada interest ke sastra ya. Iya, memang sangat. Kan dulu jurusan sastra Indonesia walaupun drop out. itu memang milih sastra Indonesia. Iya, saya memang dulu kan itu yang di sekolah itu yang nggak testing itu. Oh iya. Jadi lumayan agak ada pinter sedikit lah. Jadi ditawarkan itu. Jadi saya di saat orang pilih hukum ini itu aku bilang, saya mau sastra Indonesia. Orang kayak ngapain lu belajar sastra bahasa Indonesia, kan kita udah pandai. Well, itu salah sebenarnya. Emang bener itu, zaman aku SMA juga kayak gitu. Anak-anak yang milih kelas bahasa ngapain? Kalian kan? Mau jadi apa? Iya, itu kayak orang kayak shock. Maksudnya kayak keluarga aku juga kayak, kamu tuh terlalu pintar untuk belajar bahasa lain. Iya betul. Aku bilang aku bisa bahasa Inggris loh fluent, tapi aku nggak mau ngambil itu. Underestimate sekali orang tuh dengan pelajaran bahasa. Iya, dan pada masa itu belum keren loh, anak senja-senja ini belum keren pada masa aku itu. Sama sekali tidak menarik. Satu kelas aja cuma ada 32 orang, satu alma mater. Kalau dulu tuh zaman, mungkin nggak tahu nih kita sejaman apa enggak. Kalau dulu zamanku itu anak-anak yang pengen masuk kelas bahasa tuh yang fans-fansnya Rangga CS. Waktu itu fans-fansnya ADC. Iya. Itu yang hobinya tuh gara-gara nonton film tuh hari-hari buat puisi aja. Iya, padahal sebenarnya kuliah kita nggak bikin puisi-puisi terus. Mata kuliah kajian puisi cuma 2 semester kayaknya pun ya. Selebihnya kita lebih kayak menelaah sastra dengan teori-teori yang ada gitu. Dan gini memang dengan bahasa, dengan sastra ini juga ketika diolah dengan baik itu bisa jadi penggugah semangat, kemudian pemberi inspirasi juga. Dan beberapa tulisan Tika ini kayaknya memang, aku juga sih penggemar sastra juga, cuma nggak sampai kepengen milih bahasa sih kemarin. Aku karena terlalu cinta. Termasuk orang-orang yang dulu melihat anak-anak bahasa, ngapain milih bahasa? Maaf ya. Padahal kakakku guru bahasa ya. Makanya. Padahal kalau sekarang dengan modal bahasa, belajar bahasa, katakanlah bahasa dia bisa 5 bahasa, 4 bahasa, justru dia bisa hidup, bisa kemana-mana ya.
Iya, kalau kamu kan katanya kalau menguasai suatu negara, kuasai dulu bahasanya. Dulu gitu penjajah kita soalnya. They Iya. learn speak Indonesia supaya bisa kenal dan tahu kita kan. Betul. Katanya kan kata-kata adalah senjata. Betul. Jadi ya waktu aku belajar sastra itu ya aku memang suka aja dari dulu, sebelum masuk ke kampus itu juga memang udah suka sebenarnya. Begitu menulis begitu, cumanya kan semakin ada jurusan itu ya semakin seru gitu. Dan kita nggak selalu kayak baca-baca, nggak kayak gitulah, nggak kayak Rangga Cinta banget sebenarnya atau Hairil Anwar yang di kopi merokok membuat, nggak sebegitunya. Tapi sepanjang ini kan ya Tika juga pasti kan asli kota Medan, asli Medan Asli, ya kan, asli. bergaul di Medan. Nah Betul. kalau sepanjang Tika hidup di kota Medan ini, bener nggak sih Tika rasa Medan ini seperti yang angka tadi memang banyak sih yang punya pengalaman nggak sih dengan mungkin melihat, mungkin bergaul, mungkin berteman, pernah nggak sih? Kalau misalnya aku rasa angka itu mungkin benar karena kan itu riset, itu pasti, itu ada data gitu, itu nggak bisa dibantah menurutku. Dan aku aja yang baru tahu gitu. Tapi menurutku narkoba ini di kehidupanku itu memang, aku kan tinggal di daerah yang lumayan kayak Bronx gitu loh ya. Dulu itu aku tinggal di daerah yang lumayan agak serem kata orang-orang daerahnya. Iya. Jadi ya, dan sehari-hari Kita katakanlah di situ seremnya tuh serem ada pakai narkoba. iya, Maling ada juga nggak gitu? segalanya, maling, narkoba, terus kayak karena kita orang lama aja kita nggak diganggu. Tapi kalau misalnya ada orang baru pasti sampai itu kayak minimarket itu tuh dibobol, pokoknya ngeri lah permalingan hakikinya ini gitu. Ya, jadi terus? Jadi kayak dan dulu kan waktu kecil, waktu sekolah kan sering main ke dalam gang-gang gitu kan, lewat pulang sekolah. Aku dulu bingung waktu kecil, waktu SD. Ini sebenarnya orang-orang ini ngapain nih jongkok gitu kan, abang ini. Kita ya tegur om gitu, tegur kan. Rupanya kayak belakangan tahu bahwa mereka lagi pakai gitu sebenarnya. Lagi ya paling sering ganja juga gitu, kayak menggulung. Terus kayak dulu aku pernah main di gang temen gitu kan, gang belakang rumah. Di pot bunga itu di bawahnya tuh ada di linting ganja gitu. Dulu kan nggak ngerti, terus mamaku bilang, jangan itu pokoknya kalau ada gitu-gitu jangan diambil ya gitu. Seserem itu pada masa itu. Terus ada bubuk apalah, kan kita anak kecil kan nggak tahu, tapi dulu tuh memang daerah situ memang sering, dan tiba-tiba ya kadang penggerebekan atau segala macem. Walaupun sekarang aku udah pindah, tapi kenangan-kenangan soal itu tetap ada. Terus mamaku beberapa kawannya anaknya overdosis gitu, meninggal segala macam, atau kayak ada yang juga di tetangga kita yang ditembak polisi gara-gara kejar-kejaran masalah narkoba. Gimana cara Tika bertahan di situ? Kita bertahan di situ karena kita sudah merasa nyaman dan aman aja. Jadi kayak sama-sama tetangga itu tahunya dia kelakuannya apa misalnya. Tapi karena kita tetangga, dia nggak menyakiti kita. Kita di rumah kita sendiri baru sekali terjadi kemalingan HP. Dan kita tahu si orangnya, dan untuk narkoba juga. Maksudnya dengan kata bertahan tuh Tika nggak mau coba, mau tahu tuh gimana cara bisa seperti itu? Oh, sama sekali tidak mau coba karena mereka kan lihatlah mereka kacau loh. Mereka adalah contoh, tapi contoh yang untuk tidak ditiru. Iya. Jadi saya merasa bersyukur dengan adanya contoh-contoh yang seperti itu, membuat aku ngerasa kayak gila ya, kalau aku melakukan ini aku akan berakhir menyedihkan kayak gitu loh. Dan menyedihkan itu bukan hanya dianya, tapi orang tuanya, habis hartanya semua. Itu yang bikin aku sama keluargaku ya nggak mau melakukan hal itu. Karena kita melihat itu sehari-hari, kayak ada yang sampai kayak orang gila gitu loh, kayak sarafnya mungkin udah terganggu ya, kayak jalan gitu. Dan padahal dia seusia aku lebih muda, malah kayak jalan kayak nggak ada, kayak orang gila karena saking mungkin terlalu banyak ya yang dia konsumsi. Jadi justru ketika Tika hidup di lingkungan yang kita bilang gawat lah gitu, Tika justru langsung melihat di depan mata pelajaran yang paling jelas. Iya, jelas sekali, sangat jelas. Jadi bukan kadang kan begini juga, kita sosialisasi BNN di mana bahaya narkoba begini. Malah justru dengan sosialisasi itu memancing rasa ingin tahu, memancing penasaran, mungkin malah nyoba gitu. Justru bersyukurnya Tika itu ngelihat langsung ya. Iya. Kalau aku sih efeknya, aku tuh takut kalau ngelihat yang gitu. Karena mungkin kalau yang dicontohkan kayak ada orang cantik, indah, kaya raya di narkoba, mungkin kita terinspirasi, bisa kaya ya, bisa cakep gini ya narkoba. Ini kan enggak, yang kita lihat kan yang hancur lebur gitu, yang jeleknya semua yang di lingkungan saya itu.
Jadi bagaimana aku mau meniru gitu kan ya gitu. Terus udah miskin, sarafnya terganggu, keluarganya hancur lebur, ada yang cerai lah, ada yang ini segala macam. Bahkan tuh ya dulu tahun berapa aku lupa, waktu aku SD kayaknya atau SMP, tuh pernah penggerebekan gede ganjanya itu satu kamar. Ganja itu satu kamar bisa ditidurin, itu waktu itu heboh lah pokoknya. Nggak terlalu dekat, pokoknya daerah sana juga. Itu gila loh, bener-bener gila. Katanya sih kata tante aku yang masih tinggal di daerah situ, mobil polisi itu masih sering lewat, malam-malam gitu, membubarkan orang yang berkumpul di simpang-simpang jalan. Jadi apalagi alasan yang membenarkan kita pakai narkoba ya? Kan harusnya nggak ada ini. Iya sebenarnya nggak ada, tapi kan si penjual-penjual ini mau barangnya laku dan dia akan berusaha untuk ngancurin kita loh. Jadi kalau kita bilang kau aja yang bodoh mau beli kan? Iya memang. Kan gitu. Padahal kalau misalnya nggak ada yang beli nggak akan ada yang jual kan? Betul. Ya banyak tuh jualan es cappuccino cincau atau tela-tela itu kan udah nggak ada lagi karena nggak ada yang beli, ya kan? Ya sama narkoba, selagi ada yang beli dia akan tetap ada. Betul. Sesederhana itu Jangan hukum kan ekonomi. Gini aja, kadang ada abang-abang jual bakso, kita coba sekali nggak enak udah nggak mau beli lagi. Iya bener, ini kan dia pandai caranya, kan kita tahu dia kasih gratis, dia kasih ini, lama-lama dia terjebak gitu-gitu. Ya, jadi ya ini saat ini Tika menceritakan pengalaman apa yang dilihat menjadi pelajaran. Ya udahlah, jangan sampai kalian ngerasakan kalian baru oh ya narkoba nggak bagus, denger aja apa yang kami bilang hari ini. Iya. Terus kayak selebriti yang kayak di luar negeri kayak Amy Winehouse, penyanyi favorit saya itu kan dia kayak dia meninggal di umur 27 tahun dan wow, kamu lagi di puncak karirmu loh. Kau gara-gara kau minum alkohol banyak banget, terus narkoba yang enggak terus kok mati gitu, mengenaskan begitu aja, itu kayak bagaimana harusnya gitu. Potensinya bisa lebih besar lagi. Iya, kita ngerti dia memang ada depresi dan gangguan kejiwaan, tapi seharusnya kan bisa diselamatkan kan gitu. Cumanya dia pelariannya ke narkoba itu gitu. Ya itulah ya mungkin kita bersyukur kita masih diberi jalan untuk tidak mencoba, punya kesadaran. Tapi mungkin kawan-kawan kita ya mungkin ada memang beberapa yang sudah salah jalan lah kita bilang. Iya. Ya mudah-mudahan cepat dapat jalan kembali lah. Iya sebenarnya bisa kok, nggak ada yang terlambat walaupun kamu udah mungkin udah agak jauh, tapi akan tetap ada jalan kembali sih kalau mau. Terus aku bilang kayak depresi sangat mengerikan ya, it's the worst sickness gitu. Jadi kalau misalnya kamu merasa kamu sendiri atau depresi atau membutuhkan teman bicara, just talk gitu. Karena follower aku kadang DM aku, entah siapa, aku nggak kenal, nggak tahu siapa itu. Kayak Kak, aku sangat berada di titik terendah, aku mau cerita, ya udah aku temenin cerita aja gitu. Ayo oke, aku tanya kabarnya, karena kadang-kadang orang hanya perlu didengar gitu. Iya, jadi aku ngajak ke temen-temen influencer lain, kalau ada follower kamu yang nggak tahu lah, mungkin ada juga lah yang caper atau hanya caper, tapi kalau memang ada kalau kamu pikir dia tuh benar-benar butuh, ya kalau dia mau ngomong ya nggak apa-apa, ajak ngomong aja gitu kan. Setidaknya itu yang at least you can do lah. Iya, at least you can do, dan kamu punya intuisi lah, apakah ini orang hanya caper atau tidak gitu kan. Ya kalau dia udah berlebihan ya kita juga blok aja gitu, tapi kalau memang biasa-biasa ya we can help people. Karena ya kita punya power, kita gunakanlah untuk komunitas kita yang terbaik ya kan. Setidaknya kita bukan polisi, kita bukan pejabat, kita bukan aparat, tapi kita punya peran. Iya, kita punya peran. Peran untuk membentuk komunitas yang lebih baik. Ya, ini kami harap ya Tika bisa mungkin Tika lakukannya nggak sadar, tapi itu peran yang bisa Tika lakukan untuk menciptakan ya komunitas kita lebih baik. Iya. Dalam hal ini mungkin di sini Medan bisa lebih baik, anak-anak mudanya. Bahkan kalau kan kita cerita ini Sumut bersinar ya, Sumatera Utara bersih narkoba itu bisa tercipta. Iya. Dengan ya peran semuanya berperan. Gak usah berpikir ini kan kita dari kampanye War on Drugs, ya kan. Gak usah berpikir mesti ikut tangkap-tangkap, gak usah berpikir mesti ngelarang-larang, tapi apa sih yang bisa kamu lakukan di peran yang bisa kamu laksanakan sekarang. Sebagai seorang influencer, Tika bisa itu hadir untuk followersnya mungkin ya kan, memberikan saran, bahkan menyebarkan pesan-pesan yang baik ya. Ini mudah-mudahan influencer yang lain juga berbuat sama. Iya. Dan menurut aku sih orang berpikir bahwa BNN itu seram sekali kan. Iya. Kayak seolah-olah tuh kayak sebuah lembaga badan yang kayak wow, oke, kau akan kesana nanti kau disuruh tes urin nanti lalu kau dijebak gitu. Kayak kamu nggak sepenting itu juga untuk dijebak. Atau kamu nggak Jadi aku pengennya tuh BNN itu dibuat maksudnya orang berpikir itu seram sekali gitu. Dengan datangnya aku ke sini gitu sebagai perempuan.
yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini gitu. Itu adalah sebuah hal yang sangat menarik gitu. Makanya waktu diundang ke sini aku berpikir, oh ini menarik juga karena tidak ada lembaga yang kesannya horor ini mengundang perempuan kopi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ini gitu kan. Jadi kayak menarik menurut aku. Jadi sebagai kita kayak ada ruang persahabatan bahwa BNN ternyata tidak seseram itu, dan aku bisa bawa pesan ini ke banyak orang bahwa BNN tetap seru juga kok, sama juga, dan banyak anak muda mereka juga main di sosmed dan kita ngobrolnya seru gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi kita memang kita merubah pola. BNN juga belajar sih, selama ini kita bekerja bagaimana kita belajar itu tadi untuk menyebarkan pesan ke sebanyak orang, sebanyak komunitas dengan cara yang dulu kami melakukan seperti ini. Nah, sekarang kami mau seperti apa? Ya, itu sih kita mau pesannya sampai. Kalau dulu mungkin metodenya masih konvensional, metode ya tahulah institusi mungkin ya yang agak-agak birokrasi segala macam. Nah, kita mengikuti zaman. Iya, betul. Dan mudah-mudahan dengan ini juga makin banyak yang tahu, oh BNN seperti ini loh. Ayo kita kerja sama-sama BNN gitu. Ayo kita mendukung BNN War on Drugs, sebarkan pesannya. Kami harap sih seperti itu. Iya. Tika, sebelum kita berakhir aku ada satu aku kemarin ngeliat sih Twitternya Tika, katanya berapa ribu, apa sih yang menarik gitu kan? Aku lihat satu ini ada notes yang menarik nih, aku bacakan sedikit tapi nanti Tika bisa komentar ya? Bisa komen apa ini. Jadi notesnya seperti ini, nanti kita tampilin di di konten kita. Aku bukanlah manusia yang menata hidup, menyusun rencana agar tujuan dicapai, cita-cita digapai. Saat menulis ini aku tahu bahwa hidup memang tak tertebak. Hari ini terbahak-bahak, besok lusa terjebak dalam masalah yang menebar isak. Hidupku mengalir, mengikuti arus, menikmati riak, mengagumi gelombang, tak ada ambisi berarti. Dan selama masih bisa menghidupi diri dan yang terkasih dengan cukup, maka tujuan tak lagi berarti. Aku ingin hidupku berarti, tak perlu jadi pahlawan atau orang yang terkenal. Asal bisa membagi kebahagiaan dengan lingkar terdekat, maka itu sudah cukup. Iya kawan, sesederhana itu. Kayaknya ini apa sih ceritanya nih? Sebenarnya itu mewakili aku aja sih. Aku tuh orangnya nggak ambisius sama sekali. Jadi apa yang terjadi sekarang nih di hidup aku dan aku punya sekarang itu bukan berasal dari keambisiusan aku. Mau jadi ini, mau jadi influencer, mau jadi ini, aku nggak pernah ambisius dalam apapun. Jadi aku menjalani apa yang aku suka. Kalau aku ambisius mungkin aku nggak di Medan sih udah. Iya. Terus kayak aku nggak ambisius, jadi aku kayak menjalani hidup itu sesuai dengan alirannya aja gitu. Jadi kayaknya semesta ngebantu ini itu semuanya datang dan lain-lain. Jadi itu kayak selama aku cukup, selama keluarga aku cukup gitu. Bahagia itu kan kita yang ngatur kadarnya. Betul. Jadi kalau kamu punya kebahagiaan yang terlalu jauh, mungkin ya itulah kebahagiaanmu, susah kau gapai. Kalau aku kebahagiaanku sekarang dengan sehat, ada penghasilan, karir yang baik, keluarga yang lengkap, dia sudah gitu. Betul. Walaupun kita tahu besok akan ada masalah lain, bangun pagi akan ada masalah dan berkat yang datang tumpang tindih kan setiap hari. Betul. Bukan berarti kamu nggak akan pernah lepas lah dari itu. Tapi selagi kamu bisa melewatinya satu-satu, berarti kamu sudah berhasil. Iya. Menurut aku bahagia itu sederhana. Yang susah itu keinginan-keinginanmu. Kayak aku bilang kayak yang paling pasang dari hidup ini itu adalah keinginan. Kalau keinginan kita besar, habis lah kita. Gitu aja sih. Iya, betul. Jadi, tapi kan orang punya cara hidup yang beda. Kalau aku sih sesederhana itu aja sih, tidak terlalu gimana-gimana. Hidup itu sederhana, kebahagiaan itu kita yang atur. Iya, betul ya. Jadi ya aturlah kebahagiaan kita, ekspektasi kita bagaimana supaya hidup ini cuma sekali ya. Iya. Selebihnya semesta yang di atas sana lah yang ya setuju nggak dia bantu atau dia tahan gitu kan. Hidup itu sekali buat jadi berarti. Iya, itu kata-kata yang paling luar biasa. Terima kasih Tika sudah hadir di studio kita, Studio Sadatona. Mudah-mudahan ya Tika bersedia terus mendukung usaha BNN untuk menciptakan Indonesia bersih narkoba, Sumut bersih narkoba, dan terutama di lingkungan komunitas Tika nih di Kota Medan, di lingkungan para penikmat kopi, para penikmat kata-kata. Mudah-mudahan bisa disebarkan pesan kita, dan ya dalam masa yang sekarang kita masih dalam pandemi, kami doakan juga Tika tetap sehat dan keluarga tetap sehat terus ya. Amin. Terima kasih. Ada pesan lain yang mau disampaikan mungkin sebelum kita closing?
sebelumnya terima kasih BNN telah mengundang seorang perempuan yang biasa-biasa ini ke sini dan saya merasa sangat terhormat ya. Terima kasih Bang Bastian untuk ngobrol-ngobrolnya dan saya jadi tahu banyak gitu, dan ternyata BNN tidak seseram itu gitu. Lebih seram lagi masa lalu sebenarnya. Iya. Jadi kayak saya cuma mau bilang kalau ternyata kita harus kenal dan tahu dulu baru bisa mengerti gitu. Dan untuk siapapun yang sedang berada di masa paling sulit sekarang, jika kamu merasa sendirian, kamu bisa hubungin saya, gitu kan? Iya, untuk hal-hal yang baik ya, tapi iya. kamu bisa hubungin saya kalau kamu if you need to talk, just talk. Pokoknya narkoba adalah pilihan paling jauh. Jangan pernah kamu pikir itu. Kamu bisa pilih candu-candu yang lain. Jatuh cinta, Candu cinta, kopi, candu kopi, apapun itu. Dan kalau misalnya kamu perlu bantuan, jangan ragu untuk menghubungi orang terdekat atau siapapun. Cari Jadi jalan ya, yang jangan pernah tergoda si narkoba itu ya. Siap. Oke. Terima kasih Tika, itu saja kita sampai hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin bermanfaat dan semua ya penonton kita di YouTube, bahkan ya kita juga sudah masuk ke Spotify, pendengar kita Spotify itu bisa mengambil manfaatnya. Dan terima kasih. itu aja, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.